Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Santi. Saya dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pelajaran yang ada di jenjang SD atau MI. Salah satunya yaitu pelajaran akidah akhlak yang berisikan materi tentang rukun iman. Di dalam rukun iman ada 6 rukun, yakni yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Penjelasannya, iman kepada Allah, pengertian iman kepada Allah secara bahasa, iman berarti percaya atau yakin. Secara istilah, iman berarti diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan anggota badan. Jadi, iman kepada Allah berarti percaya terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan nyata. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Di sini saya akan menjelaskan nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril, tugasnya itu menyampaikan wahyu. Yang kedua, Mikail, tugasnya menyebarkan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Ijroil, tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Mungkar, tugasnya menanyakan di dalam kubur. Dan yang keenam, malaikat Nakir, tugasnya menanyakan di dalam kubur juga sama. Yang ketujuh, malaikat Rokib, tugasnya mencatat amal baik. Yang kedelapan, malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk. Yang kesembilan, malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang kesepuluh, malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Yang ketiga, iman kepada Rasul. Di sini ada nama-nama nabi dan rasul. Yang pertama Nabi Adam, kedua Nabi Idris, ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Hud, kelima Nabi Saleh, keenam Nabi Ibrahim, ketujuh Nabi Lut, kedelapan Nabi Ismail, 9 Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Su'aib, 14 Nabi Musa, 15 Nabi Harun. Yang ke-16 Nabi Yulkifli, yang ke-17 Nabi Daud, yang ke-18 Nabi Sulaiman, yang ke-19 Nabi Ilyas, yang ke-20 Nabi Ilyasa, yang ke-21 Nabi Yunus, yang ke-22 Nabi Zakaria, yang ke-23 Nabi Yahya, yang ke-24 Nabi Isa, dan yang ke-25 Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, iman kepada kitab Allah. Mengenal kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupan yang fana di dunia ini. Manusia harus percaya bahwa pada suatu saat nanti dunia yang kita huni beserta isinya akan hancur lebur. Kiamat terbagi dua, yaitu 1. Kiamat sugro, yakni kiamat kecil, bagian kecil dari kerusakan atau kematian yang dialami makhluk hidup, misalnya gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Yang kedua, kiamat kubro, yaitu kiamat besar, rusaknya atau hancurnya alam semesta tanpa terkecuali atau bisa disebut sebagai kiamat. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar.
Pengertian kodo. Kodo artinya ketetapan atau ketentuan. Kodo adalah segala ketetapan dan ketentuan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali adalah masa sebelum Allah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia. Ketetapan Allah sudah ditentukan sejak manusia masih berupa roh. Ketetapan itu berupa umurnya, bagaimana rezekinya, nasibnya, kapan dia meninggal, dan lain-lain. Pengertian qadar. Dalam bahasa, menentukan qadar sesuatu perkara mengikut kadar tertentu. Istilah syarak, pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang azali. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala mencipta Nabi Adam alaihissalam dan dihidupkan di muka bumi dan melahirkan zuriatnya. Mungkin sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.